Di kantor, saya terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan kepada sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Jadi kayak teman curhat kali ya. Tapi nggak cuman curhat nih, tapi kita ambil aksi untuk membantu. Biasanya hal apa yang akan Anda lakukan saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan Anda? Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Online Konstanta. Hari ini kita akan belajar tentang tes karakteristik pribadi atau TKP dengan pendekatan Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Kali ini kita akan membahas materi dan pembahasan soal yang sudah diberikan atau sudah dibagikan kepada teman-teman semuanya. Nah, ini kita masuk nih contoh soal pelayanan publik. Ini contoh soal yang populer nih ya. Sangat sering kita dengar di banyak latihan atau di banyak workshop atau di banyak nulis transfer forum ya yang diselenggarakan oleh Bimbel Konstanta juga. Ini materi yang cukup terkenal. Oke, contoh soalnya begini nih. Pagi ini seperti biasa Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan Anda sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah. Ya, bisa kebayang ya. Nah, ini teman-teman kesehatan atau teman-teman yang biasa bekerja di unit-unit kesehatan mungkin bisa terbayang ya, bisa membayangkan kondisi ini. Kamu adalah seorang customer service di rumah sakit pemerintah. Ketika sedang asik bekerja, tiba-tiba datanglah seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang sangat mudah ya, yang mudah dimengerti beberapa kali kepada ibu tersebut, namun ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali tentang prosedur yang Anda jelaskan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap Anda? Nah, lo gimana nih ya? Ada pilihan yang A, menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh ibunya, ibu tersebut maksudnya, agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. Jadi di pilihan pertama ini Anda diminta menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh ibu tersebut agar beliau bisa tahu atau paham maksud yang Anda jelaskan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan ya, ditenangkan dulu. Ya. Jadi kita harus sabar nih ya. Jika masih bingung ibu tersebut maksudnya bingung, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses pengurusannya. Jadi Anda betul-betul ambil take action untuk bantu ibu tersebut. Ya. Yang ketiga, menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar sang ibu paham maksud dari apa yang Anda jelaskan. Yang keempat atau yang D, pilihan D, meminta sang ibu memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepada salah satu anggota keluarga tersebut. Poin E, meminta teman Anda yang lebih punya pengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Jadi Anda minta bantuan ya, semacam call a friend gitu ya. Nah, dari A, B, C, dan D serta E, ini pilihannya semuanya bagus, nggak ada yang jelek, ya kan? Bisa sih ya. Luar biasa yang bikin soal ini. Dari A, B, C, D, E ini tidak ada pilihannya yang jelek. Jadi jangan ada yang bilang tes karakteristik pribadi itu gampang ya.
Kamu belum pernah ketemu berarti soal-soal HOTS yang bikin kita pusing ya. Dan yang paling berbahaya dari soal HOTS adalah Anda buang-buang waktu banyak. Anda punya mengkonsumsi waktu yang sangat banyak. Ingat, satu soal itu cuma 54 detik. Bisa bayangin ya, soal yang sepanjang ini, kemudian pilihannya sepanjang ini, bacanya berapa detik. Nah, teman-teman semuanya, jangan sampai waktu yang sudah banyak waktu yang sudah banyak berkurang atau digunakan untuk membaca soal itu tidak menghasilkan angka 5 tetapi skala rendah ya, 1 atau 2 gitu. Jangan sampai seperti itu karena sulit untuk bisa lulus dari ambang batas TKP. Nah, kita masuk dalam pembahasan ya, kita masuk dalam pembahasan. Kalau kita perhatikan soal di sini ya, kita perhatikan soalnya di sini. Kita sudah ingat ya, kita sudah menjelaskan. Di sini ada nih kata-kata ya. Anda sudah menjelaskan panjang lebar. Oke, Anda sudah jelaskan panjang lebar. Anda juga sudah jelaskan dengan bahasa yang mudah. Oke. Kemudian Anda sudah melakukannya ya. Melakukannya itu maksudnya menjelaskan panjang lebar tadi dengan bahasa yang mudah, sudah melakukannya beberapa kali. Ya, luar biasa ya. Anda sudah menjelaskannya panjang lebar, bahasa yang mudah, dan sudah dilakukan beberapa kali. Ini berarti usaha Anda sudah sangat luar biasa. Maka pilihan jawaban A, oke, B, dan C adalah pilihan yang buruk. Nah, mohon maaf saya pakai istilah itu ya. Kenapa? Karena pilihan A, ini A ya, pilihan A atau misalnya ini mohon maaf, pilihan B, oke ya. Kemudian satu lagi adalah pilihan C. Semuanya itu melakukan pekerjaan yang sebenarnya sudah dilakukan dalam pilihan-pilihan tadi ya, dalam soal tadi. Ingat ya, panjang lebar, bahasa yang mudah dimengerti, dan beberapa kali. Jadi buat apa kita melakukan pilihan A, B, dan C ya? Menjelaskan secara pelan-pelan, bahasa yang sudah dipahami, sudah dilakukan. Yang B menjelaskan dengan sabar sembari mengajak ibu-ibu untuk tenang ya, itu sudah dilakukan. Yang C menjelaskan secara perlahan, sudah dilakukan ya kan? Hanya saja bedanya yang di C kamu mengambil usaha atau aksi lanjutan ya. Nah, pilihannya itu terletak pada pilihan D dan E. Tinggal pertanyaannya, mana yang paling efektif, mana yang paling efisien dari pilihan D dan E. Jadi kalau misalnya udah ketemu nih pilihan D dan E, waktunya sudah sedikit, udah tembak aja antara D dan E. Mentok-mentok dapat nilai 4 ya kan. Tetapi karena ini proses belajar, tentu saya akan jelaskan mana sih yang 5 gitu. Kira-kira mana yang 5? Iya, yang 5 adalah poin D. Ya, pilihan D ini adalah yang memiliki nilai 5. Walaupun E juga udah bagus ya. Jadi meminta sang ibu untuk memanggil ya kan? Memanggil salah satu anggota keluarganya. Itu yang perlu kita lakukan. Kenapa? Karena kita sudah berusaha betul untuk menjelaskan sama ibu tadi dari A, B, dan C, maka kita singkirkan pilihan tersebut. Kita harus melakukan pendekatan yang baru dengan mengganti objek ya. Tidak lagi ibu tersebut tetapi dengan salah satu anggota keluarganya. Atau kita bisa juga mengganti subjek. Atau mengganti subjek di sini maksudnya adalah tidak kita lagi yang menjelaskan tetapi teman kita, ya kan? Nah, dari kedua hal ini yang paling efisien adalah D, karena kita tidak perlu mengganggu pekerjaan teman kita. Mungkin teman kita ada pekerjaan karena kita memintanya untuk menjelaskan kepada ibu tersebut atau keluarga pasien, maka itu kurang efisien gitu, kurang efisien walaupun tetap efektif. Oke ya, kira-kira bisa paham? Iya, materi ini emang materi tentang pelayanan publik. Indikatornya adalah
tentang pelayanan. Permasalahan pada soal ibu-ibu tua, dia tidak paham prosedur, padahal sudah dijelaskan, maka solusinya adalah menjelaskan kepada anggota keluarga yang lain. Kira-kira bisa paham nih ya? Atau terlalu cepat nih? Memang belajarnya ini nih harus berkali-kali ya. Kamu bisa nonton video ini untuk beberapa kali biar bisa dapat feel-nya, bisa dapat pemahamannya. Oke ya? Oke, jadi dengan demikian maka pilihannya adalah D dan E. Ya, D dapat poin 5, E-nya poin 4, sementara C, A dan B itu ada 3, 2 dan 1. Itu di-ignoring lah, abaikan aja ya. Fokus sama 4 dan 5. Jadi D dan E. Oke, kita masuk ke subtopik berikutnya. Orientasi pada pelayanan. Contohnya, contoh soal nih, ini menarik juga. Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan perusahaan. Oke, semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya, agar banyak dari pelanggan atau customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda apa? Oke, ini pilihan-pilihan jawabannya. A. Memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan, perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali. Wah, luar biasa ini. B. Mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. Yang C. Mengusulkan agar pada hari libur massal biaya tiket didiskon sampai 50% sehingga banyak dari pelanggan yang menggunakan jasa perusahaan Anda. Sementara yang D, memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui dan lansia. Yang E, mengusulkan agar alat transportasi yang digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji yang tinggi. Wah, ini perusahaannya bisa bayar lumayan ini ya. Tapi ini pilihan-pilihan ya. Pilihan-pilihan usulan dari yang disampaikan dari karyawan kepada pimpinan dalam proses diskusi tersebut. Kira-kira yang mana ya yang orientasinya pada pelayanan? A, B, C, D, dan E? Oke ya. Maka, nah ini dia penjelasannya. Topik ini kan bicara soal orientasi pada pelayanan. Indikator memberikan pelayanan terhadap pelanggan secara tepat, secara cepat ya, dan memberikan kebutuhan pelanggan tapi disesuaikan dengan SOP ya, standar operasional prosedur. Jadi permasalahannya ingin meningkatkan pelayanan. Opsi D ya, D. Untuk ibu hamil nih. Nah, opsi D ya, ingat ya. Opsi D adalah opsi yang paling memungkinkan memberikan fasilitas khusus kepada golongan ibu hamil, menyusui dan lansia agar merasa nyaman. Jangan terjebak dengan opsi A ya. Itu bukan jawaban yang diinginkan karena perusahaan itu pasti udah punya standar. Udah punya standar lah, standar layanan. Jadi nggak perlu memberikan apa yang semua pelanggan inginkan, nggak mungkin ya. Karena dia pasti udah punya standar. Jadi jangan sampai terjebak dengan opsi A. Kenapa? Karena sudah ada standar. Jadi tinggal ini memberikan usulan aja ya agar perusahaan memberikan layanan khusus. Karena orientasi pada pelayanan kepada siapa? Ibu hamil, menyusui dan lansia ya. Jadi diberikan saja special treatment lah gitu ya buat ibu hamil, menyusui dan lansia ya. Jadi saya rasa itu, dan ingat ya, pegawai baru itu nggak perlu lah digaji tinggi, cukup sesuai dengan standar ya. Sedangkan diskon, ingat diskon itu sifatnya seasonal atau sementara. Dia bisa meningkatkan pelanggan sementara tapi nggak permanen. Jadi pilihannya yang nilainya 5 adalah D. Ya, D. Sementara yang nilainya 4 itu adalah A. Karena orang suka bersih kan. Cuman yang jadi catatan tuh ini, gajinya nggak perlu tinggi. Makanya ini poinnya 4. Sementara ini poinnya 5. Oke? Ya. Jadi jawabannya adalah tereng. Nah, ini dia. Jawabannya adalah D, E ya. 5 dan 4. Oke? Siap ya? Masuk ke materi berikutnya. Ini adalah materi yang ketiga.
ya, materi yang ketiga, orientasi kepada orang lain. Langsung aja ke contoh soal ya. Di kantor, saya terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan kepada sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Jadi kayak teman curhat kali ya. Tapi nggak cuman curhat nih, tapi kita ambil aksi untuk membantu. Biasanya hal apa yang akan Anda lakukan saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan Anda? Nah, ini menarik nih. Yang A, Anda akan langsung memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan. Kan luar biasa ya. Ini mulia sekali, ya, mulia sekali. Yang poin B, saya akan membantu mereka. Nah, ini yang poin B. Akan tetapi biasanya saya akan selesaikan dulu permasalahan saya, baru setelah itu membantu dengan ikhlas. Waduh, ada syarat ya. Rasional tapi pakai syarat nih, dia rasional nih. Yang B. Yang C, saya bertanya dulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Jika memungkinkan, saya akan bantu. Jadi tanyain dulu nih, jangan ujuk-ujuk atau tiba-tiba sekonyong-konyong bantu aja tanpa ditanya terlebih dahulu. Yang D, saya akan membantu tapi terlebih dahulu saya akan berpikir cukup lama. Ngapain coba ya? Untuk mencarikan solusi yang tepat atas permasalahan mereka. Jangan-jangan permasalahan makin berat ya karena kita berpikir terlalu lama. Yang E, saya bertanya dahulu nih, sama ya. Dia sama-sama bertanya dulu. Berbeda, ada miripnya dengan poin C. Saya bertanya dahulu, jika saya mampu, saya akan membantu. Ya, saya akan membantu, tentunya terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan saya. Nah, jika kita melakukan pendekatan orientasi pada orang lain, ya, ini kita harus pandai-pandai lah menimbang kira-kira apa yang paling efektif, ya, yang paling efisien, dan paling ekonomis kalau ada kaitan dengan harga. Ya, jadi cari yang paling reliable dan paling relevan. Jadi kita menimbang-nimbang ya. Jadi jangan kalau beberapa istilah anak-anak itu cari aja jawaban yang paling bikin kita merasa munafik gitu. Enggak harus begitu juga. Tapi ada benarnya ya, ada benarnya tapi tidak selalu begitu. Ini kita cukup rasional ya. Dengan pilihan A, B, C, D dan E ya, kita tahu betul bahwa ini fokusnya pada orientasi pada orang lain. Maka pilihan yang paling rasional perlu kita lakukan adalah yang paling rasional itu adalah kita tanya dulu. Ya, tanya dulu dong, ya kan? Jangan main bantu-bantu aja. Jadi tanya dulu C dan E. Jadi nggak usah lihat lagi nih. Yang ini nggak usah diabaikan aja nih. Yang A, yang B, D ini abaikan aja. Pasti jawabannya itu C dan E ya. Tinggal kita menimbang yang mana yang nilainya 5. Kalau misalnya waktunya udah mepet, udah tembak aja nih. Tebak aja C sama ini, tebak aja ya. Ya mentok-mentok dapat 4 saya bilang. Ini metode 45. Di Konstanta saya sering bilang namanya ini metode pendekatan 45. Yang penting kita tahu 45-nya, kalau waktunya udah sedikit udah tembak aja antara 4 dan 5. Mentok-mentok dapat 4. Kalau 35 soal dapat 4 semua kan nilainya udah berapa tuh? Udah gede ya, udah besar. Gimana kira-kira? C atau E? Iya, jawaban poin 5 adalah poin 5? Iya, jawaban poin 5 adalah ini dia, adalah C ya, bukan E. Kenapa? Iya, kalau kita orientasi pada orang lain ya jangan ngerjain kerjaan kita dulu dong. Tapi kita tanya dulu emang, tetap kita tanya. Tetapi kalau kita berorientasi kepada orang lain ya kita bantu aja. Semampunya kita. Ya kan? Kalau kita mampu kita lakukan. Jadi tidak perlu kita delay. Kamu tunggu kerjaan saya dulu, nggak harus begitu. Kalau dalam soal orientasi pada orang lain lebih ditonjolkan. Maka jawabannya ini ada ya. Indikator kepedulian terhadap orang lain membantu sesuai kapasitas kemampuan. Pada saat orang lain minta bantuan, maka yang pertama dilakukan adalah opsi C, tanya dulu ya. Ya, oke. Kemudian bantu. Karena nggak semua permasalahan teman Anda dapat
Anda selesaikan. Maka jawabannya adalah C dan E. Gimana kira-kira teman-teman, seru ya? Oke, kita masuk soal nomor 4. Pagi ini Anda datang dengan terburu-buru ke kantor. Hal ini disebabkan karena jalanan macet parah, sehingga membuat kendaraan yang Anda bawa tidak dapat bergerak dan stuck cukup lama di jalan raya. Sehingga pada saat sampai di kantor Anda hampir terlambat. Sedangkan semua karyawan setiap paginya diwajibkan untuk melakukan absen berbasis teknologi yang jika Anda telat maka Anda dianggap tidak hadir. Pada saat Anda hendak buru-buru menuju tempat absen, Anda melihat seorang ibu-ibu sedang kebingungan untuk mencari pelayanan. Sedangkan satpam yang biasanya bertugas menunjukkan tempat itu belum hadir. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Di sini ada 5 pilihan. Yang pertama adalah memberitahu arah tempat layanan tersebut kemudian absen. Yang kedua, menunggu ibu tersebut karena petugas yang ada belum hadir. Pilihan C, menyapa ibu itu dan menanyakan keperluannya kemudian kamu tinggal. Ya, kamu tinggal gitu aja. Nah, yang D, mengajak ibu itu untuk ikut kamu absen sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarkannya. Pilihan yang kelima adalah mengantarkannya ke tempat yang dia tuju baru absen. Dari sini kita bisa lihat ya, apa ya kira-kira yang menjadi pilihan kita. Iya, yang pasti jangan pernah memilih poin E, ya. Mengantarnya ke tempat yang dia tuju baru absen itu nggak mungkin ya. Jangan pilih poin E. Ini jangan dilakukan ya. Jangan pernah dilakukan. Ya, karena kan kita bakal terlambat kan begitu. Apalagi mengajak ibu itu untuk ikut absen. Waduh, repot kan? Sehingga bisa menanyakan, ini juga tidak direkomendasikan. Nah, menyapa ibu itu dan menanyakan keperluannya, kemudian kamu tinggal. Ini juga tidak membantu, tidak ada pelayanan di sini, ya. Kita udah tanyakan keperluannya, kemudian kita tinggal. Ini juga tidak. Nah, pilihannya adalah pilihan A dan B, ya. A dan B ini pilihan 45 nih, ya. Menyuruh menunggu karena petugas belum hadir, nggak apa-apa dia menunggu, ya kan? Tapi kita bisa tidak terlambat. Tetapi yang paling penting adalah yang poin A. Kita memberitahukan arah tempat pelayanan. Kita tidak perlu mengantar, kita cuma mengarahkan di sana Pak, Bu, gitu ya. Kemudian kita langsung absen. Jadi ini 2 poin ini bisa langsung kita laksanakan sekaligus, ya. Maka pilihannya itu atau nilai skala penilaian di soal nomor 4 adalah A, B, C, D, E. Oke, kita masuk soal nomor 5. Bulan ini Anda menerima berbagai macam keluhan dari pelanggan Anda terkait pelayanan dari perusahaan atau instansi terhadap mereka. Sebagai perusahaan yang memberikan layanan, Anda sudah sepatutnya mengerti akan kebutuhan pelanggan agar mereka tetap menggunakan jasa perusahaan Anda. Ketika ada seorang pelanggan yang datang menyampaikan keluhannya, yang Anda lakukan apa? Pilihan pertama adalah A, meminta pelanggan tersebut untuk menyampaikan keluhannya. B, menanyakan keluhan pelanggan tersebut dan menjadikan bagian dari solusi. C, mendengarkan setiap keluhan yang masuk kepada Anda dengan seksama. Luar biasa ya. D, mengatasi keluhan yang masuk dengan tetap tenang dan fokus. E, mencoba mengerti keluhan pelanggan terhadap perusahaan. Dari pilihan-pilihan ini kita bisa lihat ya, yang patut dihindari untuk dipilih ya. Yang pertama itu adalah E, ya. E, kemudian C, nah ini patut untuk dicoret ini. Dan juga A, ya. Bapak perhatikan ya, meminta pelanggan tersebut untuk menyampaikan keluhannya. Ini nggak perlu, ya. Kalau memang dia sudah ada, jadi karena keluhan itu sifatnya inisiatif dari pelanggan, ya, karena mereka yang tahu. Jadi nggak perlu diminta mereka menyampaikan keluhannya. Yang C, mendengarkan setiap keluhan yang masuk kepada Anda dengan seksama. Wah, ini akan menghabiskan waktu kita. Kita dengar semua keluhan yang masuk itu tidak efisien. Sedangkan yang E, mencoba mengerti keluhan pelanggan terhadap perusahaan. Ini baik ya, terkesan baik, tapi bukan ini yang paling utama. Yang paling utama adalah, ya betul sekali,
Yang paling utama adalah B. Ya, menanyakan keluhan pelanggan tersebut dan kemudian ada nilai tambahnya, yaitu menjadikannya jadi bagian dari solusi. Ini luar biasa ya. Nah, jikapun kita tidak bisa mendapatkan poin 5, maka poin keempat yang bisa kita pilih adalah D. Mengatasi keluhan yang masuk dengan tetap tenang dan fokus. Jadi nggak perlu semua keluhan ya ditanggapi dengan seksama. Jadi tetap tenang dan fokus pada keluhan-keluhan yang memang betul-betul keluhan dan bisa dapat kita atasi. Oleh karena itu, poin untuk soal ini yang paling tinggi adalah B dan D. Oke teman-teman semua, saya rasa itu dulu ya materi pembahasan kita. Terima kasih banyak, ikuti materi berikutnya. Jika ada yang lebih kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.